selamat datang di Join Talk. Nah, di episode Join Talk kali ini tentunya kita bakalan akan ngobrol santai, kita akan ngobrol seru-seruan, dan tentunya yang berbobot nih teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dana Rusna selaku host pada episode Join Talk kali ini. Nah, teman-teman, di Join Talk kali ini kita akan membahas topik yang tentunya sangat amat seru, yang dapat memberikan ilmu, wawasan untuk sobi-sobi semuanya nih. Apa? Kalian tahu, topik kita kali ini yaitu adalah customer service nih teman-teman. Nah, customer service ini kan, sangat amat menjadi kunci kesuksesan ya teman-teman untuk sebuah perusahaan apalagi di Inibis ini teman-teman. Nah, daripada nungguin aku ngomong sendiri nih teman-teman, sudah ada narasumber yang tentunya udah expert banget dalam dunia customer service. Halo Kak Ayu, selamat sore. Halo, selamat Gimana Kak Ayu sore. kabarnya? Luar biasa, alhamdulillah. Wah, gimana Kak Ayu pelanggan hari ini banyak Kak Ayu? Wow, Oke Kak Ayu. Kak Ayu di sini sebagai Indibis, Solution Expert, betul Kak Ayu? iya Dan disingkat sebagai IC gitu ya Kak iya, Ayu? Nah IC ini kan, duty-nya tuh ada di indeks gitu Kak Ayu. benar. Nah Kak Ayu kalau boleh nih Kak Ayu tolong dijelaskan gambaran indeks itu seperti apa? Karena kan sekarang kita lagi podcast-nya juga di indeks ya Kak Ayu. Iya, benar. Nah kayak biar sobi-sobis itu bisa tahu indeks itu seperti apa gitu Kak Ayu. Nah silakan Kak Ayu. Oke, thank you Dana. Jadi indeks ini kan Inibis Experience Center ya, di mana merupakan tempat untuk mendapatkan positif experience buat pelanggan, baik pelanggan yang sebelum, selama, ataupun setelah berlangganan. Jadi pelanggan di sini, pelanggan-pelanggan Telkom ketika ingin berinteraksi lebih lanjut terkait dengan produk-produk Telkom, meminta informasi, bantuan. Nah, salah satunya adalah datang langsung ke indeks gitu. Dari jawaban pertama, topik pertama aja udah bisa kelihatan nih Kak Ayu ini udah customer service yang udah expert banget gitu loh Kak. Tuh dari awal juga udah lihat Kak Ayu tuh dari public speaking-nya tuh juga udah oke banget gitu loh Kak. Kayak keren banget Kak Ayu tuh. Kak, kalau boleh cerita sedikit nih Kak. Pengalaman Kak Ayu jadi customer service itu gimana Kak? Awal mulanya gimana sih rasanya jadi customer service gitu Kak? Oke, wow. Aku memulai, join atau bergabung di customer service ini, dari 2010. Wow, jauh Iya, ya Kak, udah iya, berarti terjun sampai 15 tahun betul kan? benar sekali. Oke, Yes, terus? awalnya 2 tahun pertama bergabung menjadi customer service, kemudian di 2012, diberikan amanah dengan asesmen, mengikuti asesmen untuk menjadi koordinator customer service di Semarang. Ya, sampai di 2015 dan perjalanan itu di 2015, mengikuti kompetisi, diberikan amanah untuk perusahaan untuk mengikuti kompetisi secara nasional, gabung nih di dulu IndiHome Frontliner, IFC ya, IndiHome Frontliner Customer Service jadinya secara nasional skalanya gitu. Nah, alhamdulillah dapat jadi runner up, and then di 2016 tuh jadi team leader sampai di Wow. 2023. Baru di 2024 melanjut sampai dengan saat ini sebagai Indibis Solution Expert, kayak gitu. Kayu nih kalau ngomongin customer service nih Kayu, pastinya butuh skill ya Kayu, karena kayak Kayu sekarang ini kalau orang melihat tuh kayak wow, public speaking-nya tuh oke banget, cara komunikasi sama orang tuh oke banget. Nah, menurut Kakak itu skill apa saja sih yang paling penting dalam dunia customer service ini, Kak? Oke, menarik ya pertanyaannya. The most important Iya, betul. skill yang harus dimiliki seorang customer service adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi kita kan sebagai on behalf, company ya, jadi, kita merepresentasikan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pelanggan itu bagaimana kita merepresentasikan sebuah company tersebut gitu. Jadi, the most important thing orang customer service itu harus memiliki kemampuan, bisa berkomunikasi dengan baik. Namun alangkah lebih baik ketika dibarengi dengan kemampuan empati. Karena customer service itu kan on behalf the company. Jadi kita mendengar suara pelanggan untuk disampaikan sebagai masukan ke perusahaan dan juga kami sebagai garda terdepan dari perusahaan untuk menyampaikan pesan kepada para pelanggan. Iya, jadi selain memiliki komunikasi yang bagus, memiliki rasa empati, dan juga harus memiliki kemampuan problem solving. Sehingga di kondisi-kondisi tertentu yang memang butuh penyelesaian, ya
ketiga komponen ini yang menjadi dasar utama menjadi seorang customer service. Gitu ya, Kak. Jadi, Ya. customer service kan tentunya harus sabar ya, betul nggak? Harus menjaga emosi gitu, karena beberapa pelanggan kan pasti ada yang baik, ada yang gimana gitu ya, Kak. Unik ya, Unik, yang betul bermacam betul. karakter. Berarti ada nggak sih, Kak, Kakak tuh menemukan pelanggan yang istilahnya unik ini, Kak? Tanda kutip unik ini pernah nggak, Kak? Oke, ya, kalau dibilang suka duka, ketemu dengan berbagai macam karakter. Kalau saya boleh dibahasakan itu, kita ketemu dengan berbagai macam karakter, pelanggan atau seseorang. Jadi memang, pasti akan ketemu gitu kalau di dunia customer service ya. Oleh karena itu, di saat di Indibis ini membekali ada beberapa pelatihan-pelatihan kita mengenal karakter berbagai macam karakter seseorang, sehingga kita bisa, memberikan treatment sesuai dengan karakter pelanggan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita ketemu pelanggan yang direktif nih, karena kita sudah mempelajari dan mengetahui, oh ya, pelanggan direktif nih pengennya dia yang cepet, terus solving kita yang, akurat, solutif, cepat, dan butuh ketepatan waktu gitu. Berbeda dengan pelanggan yang, kalau bahasanya sih yang familiar tuh sanguin gitu ya. Jadi kayak mesti, kita dengan nada pertama kali menyambut aja ketemu dengan direktif dan sanguin udah beda. Kalau dengan sanguin, "Selamat pagi Bu, luar biasa sekali Langsung hari harus ini." ekspresif Iya, gitu ya, Kak? ekspresif, kemudian kita secara detail, tidak mengomentari tetapi memberikan apa ya, positive vibes dengan, mengapresiasi dengan apa yang beliau kenakan. "Wow, luar biasa hari ini Ibu nampak seperti secerah cuaca hari ini. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Dengan saya Ayu, dengan Ibu siapa?" Nah ini ketika ketemu dengan pelanggan yang memang karakternya adalah sanguin, tapi berbeda dengan karakter direktif. Direktif nggak suka nih kita terlalu banyak basa-basi, langsung aja, "Selamat pagi Pak Rudi, mari silakan saya bantu, ada yang bisa saya bantu?" Kayak gitu, dengan nomor internet sekian 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 sekian. Nah ini, jadi kalau ketemu dengan berbagai macam pelanggan yang unik, tentunya karena kita sudah mempelajari berbagai macam pola pelanggan atau pola karakteristik secara personal, ya kita harus menerapkan. Kalau dibilang mesti sabar, iya, karena memang kunci utama orang customer service, salah satu di antaranya tadi belum saya sebut yaitu active listening. Gitu ya, Iya. Kak. Berarti emang di customer service ini bukan hanya public speaking ya, Kak, tapi, belajar psikologis gitu, Kak. Jadi Iya. kita harus milih-milih gitu ya, Kak, harus Iya, kayak gimana kita harus komunikasi. menyesuaikan, benar, karena komunikasi itu kan kata dasarnya komunis ya. Jadi kita harus menyamarkan dengan, lawan bicara kita, sebenarnya personality dari lawan bicara kita itu seperti apa, sehingga kita bisa menyesuaikan, supaya kalau frekuensinya udah setara nih, kita menyampaikan apapun itu akan lebih mudah dicerna dan, akan lebih bisa diterima, gitu. Seru banget sih, Kak, customer service tuh kayak aku tuh menilai customer service tuh, apa ya, kayak garda terdepan banget gitu, Kak. Orang tuh menilai, produknya kayak apa itu berdasarkan customer service nih. Kalau misal nih kita lagi ke customer service tuh customer service-nya juga pelayanannya oke, kan kita juga tunggu ya, Kak, kita sebagai customer gitu. Menurut aku tuh sangat amat penting sih, Kak, customer service juga itu. Nah, Kak, kalau aku mau tanya lagi nih, Kak. Selama Kakak jadi CS nih atau customer service nih, pasti banyak banget tipe pelanggan ya, kayak tadi Mbak Ayu udah mention. Ada nggak cerita paling unik, lucu, ngeselin, atau paling berkesan gitu yang pernah Kakak alami selama menjadi customer service ini, Kak? Oke, kalau jawaban diplomatisnya semua pelanggan yang aku temuin pasti mengesankan. Itu jawaban diplomatisnya ya. Tetapi jujur deh emang, dari satu personal pelanggan, masing-masing kan memang banyak tipe pelanggan ya yang setiap hari kita berinteraksi dengan berbagai macam pelanggan, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kalau ditanyain ada yang paling unik, ya ada karena sampai dengan, yang awalnya marah-marah terus jadi temen nongki, terus sempat suka traktir makan siang, nggak mau diajak makan siang dikirimin, kalau birthday party diucapin dan dikirimin, Oh iya, gitu seperti itu ada. ya, Kak? Iya, dan finally jadi teman. Jadi kalau misalkan, ada produk apa dan memberikan
ini, apa, word of mouth ya. Jadi, mereka akan mereferensikan atau merekomendasikan kita, "Besok loh ketemu ke sini aja, ketemu sama Ayu," kayak gitu. Oh iya, direferensikan itu adalah sebuah hal yang menurut aku, wow, saya merasa berterima kasih sekali gitu atas apresiasi yang sungguh luar biasa dari pelanggan. Terus selain itu juga ada, selama saya menjadi customer service dulu ada pelanggan itu dari media. Jadi setiap kali pelanggan dari luar negeri, ketika ada beberapa komunitas tuh datang gitu ya, karena beliau biasanya studi lanjut, di program doktor di universitas terdekat gitu kan, di UNIF. Nah itu beliau kalau barusan datang dari negara, terus dibawa ke sini, "Hey Ayu, I want meet Ayu." Jadi dari security depan tuh udah langsung, "I want meet Ayu." Wah, udah terkenal sampai dari mana Kak tadi negaranya? Salah satunya adalah Libya. Libya, udah terkenal Europe sampai juga segitu ada, ya Kak? iya, Wah, biasanya dari komunitas gitu, itu sebuah sebuah hal yang membuat, wow, terima kasih ya, itu sangat appreciate gitu. Dan, sempat saya diundang waktu beliau pemaparan terakhir kalau di program doktor itu kan ada berbagai macam tes ujian sidang terbuka ya. Waktu itu dia menyelenggarakan dengan berbagai macam makanan khas dari Libya. Dan dia secara terhormat, "Bisa nggak kamu datang loh di ujianku karena di sini ada makanan-makanan dari" ya, dari negaranya dia yang lagi ini aku lagi syukuran nih gitu promo. Cuman memang aku menyampaikan dengan sangat, hormat, sementara ini nggak bisa gabung karena memang selama jam operasional customer service kan tidak bisa meninggalkan tempat gitu. jadi emang first impression-nya yang dari customer Mbak yang Ilmiah ini kayak dari awal udah serg gitu sama Mbak ya, jadi makin berteman gitu ya Mbak? Iya, awalnya trust karena, kan memang ada treatment tadi ya, kalau kita melihat berbagai macam, customer kalau di Indonesia aja ada berbagai macam tipe. Begitu juga dengan customer luar gitu, customer luar mereka lebih, meminta yang solutif dan, memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, terus memberikan kepastian layanan. Itu yang mereka akhirnya trust. Dari situ, "Oh iya, pokoknya kalau aku pasang dengan Ayu, aku mau ketemu sama Ayu, semua all case close, like that." Itu di mindset mereka gitu. Nah, saya juga bersyukurnya saya nggak tahu apa yang saya lakukan, yang penting, bismillah lakukan yang terbaik, nggak tahu ternyata impress itu ada di pelanggan dan akhirnya menyampaikan ke komunitas beliau. Kayak gitu, itu yang menurut saya, wow, sangat appreciate. Juga beberapa kali ditawarin untuk, "Kamu kalau udah bosan kerja di sini, gabung ya," gitu, "aku minta CV kamu dong," gitu. Cuman iya, dari berbagai macam itu yang enggak, ada beberapa yang memang nggak aku seriusin Oh, gitu. iya iya iya. Ya, terus ada juga beberapa pelanggan yang emang dia marah. Jadi datang itu sebenarnya kalau kita nggak bumper nih, pelanggan yang datang, marah, kesal itu mereka sebenarnya tidak marah ke kita, melainkan marah terhadap sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, fungsinya saya didirikan untuk memakai, untuk supaya pelanggan ini menyelaraskan ekspektasi pelanggan. Berarti juga ada yang customer ini beda-beda, ada yang marah-marah ya, tapi ada juga yang, dia bisa menerima kayak sabar gitu ya, Kak? Betul, iya. Selain itu kita juga, selain problem solving ya, kita harus punya kemampuan untuk negosiasi. Karena, ingat bahwa customer service ini on behalf the company. Jadi, kita sebagian mewakili sebagian perusahaan. Ada memang kebijakan-kebijakan yang memang tidak seluruhnya itu berimpact baik untuk pelanggan. Iya, ketika salah satu case-nya ya misalkan nih, pelanggan salah bayar deh. Ya, pelanggan secara mandiri salah bayar. Kan memang, salah nomor gitu, nulisin kan, misalkan 1424 something, lah akhirnya mesti yang 41 jadi 47, atau kesalahan dari yang melakukan pembayaran. Nah, ketika dia datang ke sini, "Saya mau minta refund dong." Nah, itu kan nggak bisa, karena yang melakukan secara personal pelanggan, iya. Nah, ini pintar-pintarnya kita memberikan, solusi dan juga mengkomunikasikan bahwa pembayaran yang sudah masuk, kami tidak bisa melakukan pembatalan secara sepihak. Iya, karena memang aturan perusahaan kan kita nggak bisa membatalin, menambah atau mengurangi tagihan pelanggan, tapi tidak memiliki otoritas tersebut. Sehingga, ya
mau tidak mau kita mengkomunikasikan dengan baik, Gitu ya, Kak. Oke, oke. iya. Nah, Kak, kalau dari Kak Ayu jadi IC ini, Kak, ada nggak sih, Kak, kayak yang marah-marah terus triknya Kak Ayu, jurusnya Kak Ayu biar customer tuh percaya sama Indibis, dia masih percaya dengan masih menggunakan Indibis tuh gimana, Kak, triknya, Kak? Oke, yang tadi bahwa pedoman nih, setiap pelanggan atau customer yang marah itu sebenarnya dia tidak marah secara personal kepada kita. Mhm. Sehingga menjadi tugas kita untuk active listening, menyimak dengan baik apa yang menjadi pain problem dari pelanggan. Oke. Nah, setelah kita simak dengan baik, maka kita petakan nih alurnya. Case tersebut apa sih harapan dari pelanggan? Kemudian setelah dipetakan alurnya, kita pastikan ya sekali lagi bahwa apa yang disampaikan pelanggan itu, benar-benar baik kita terima, kemudian, tadi dengan memetakan problemnya, terus kemudian kita petakan alurnya, alur solusinya. Oh, kalau misalkan terjadi case seperti ini, apa yang disampaikan dengan pelanggan, ya harusnya aku seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, tadi ketika ketemu dengan pelanggan yang marah, eee, ingat bahwa kemarahan pelanggan itu sebenarnya adalah bentuk rasa cinta. Kita harus mengubah mindset nih, pelanggan pelanggan yang udah mau datang ini adalah pelanggan yang masih cinta. Tapi kalau dengan diungkapkan dengan cara yang berbeda, itu adalah cara pelanggan. Gimana cara kita nyikapinya itu tadi dengan bijak. Kita memahami dengan benar apa yang menjadi inti pain problem dari pelanggan, kita bantu untuk berikan solusi yang tepat. Solusi yang tepat ini, kalau dibilang ada kebutuhan ya, kebutuhan itu ada yang praktis sama emosional. Kita selesaikan dulu deh solusi emosionalnya beliau gitu, dengan tadi kita berikan dengan solusi-solusi yang cepat dulu, dengan memahami benar-benar apa yang disampaikan, memberikan solusi yang praktis, baru sambil kita memikirkan apabila memang membutuhkan solusi yang berhubungan dengan kebijakan manajemen. Nah, ketika itu bisa dikomunikasikan dengan baik, tentunya saya yakin deh pelanggan itu bisa menerima karena pada dasarnya tadi bahwa apa yang disampaikan pelanggan itu adalah bentuk rasa cinta. Pelanggan kalau udah mau datang harusnya saya merasa grateful gitu. Makasih banget kamu sudah mau menyampaikan apa yang menjadi apa yang seharusnya kami berikan gitu. Oh, iya, benar. Ya, Jadi emang itu jurus triknya Kak Ayu gitu ya, Kak, customer-customer yang unik gitu, iya, Mbak. mindset-nya dilurusin dulu deh, sebenarnya sama service. Jadi kalau pelanggan datang tuh cinta. Bayangin kalau pelanggan nggak datang. Iya sih, Terus bener. gimana? Kita mau ngerjain Kerjanya apa apa gitu coba? ya, Iya, resepnya kerjanya apa gitu ya. nggak jadi customer service lagi gitu Iya, mindset awal. Yang kedua tadi mau mendengarkan, kita empati bahwa coba dia rasain apa yang dirasain pelanggan. Kan kita juga as a customer juga. Bagaimana kalau kita berada di posisi mereka? Ada hak-hak yang memang harus harus diselesaikan. Ada yang menjadi hak-hak pelanggan. Kita harus penuhi, kita harus benar-benar tahu gitu. Tapi tadi ya harus empati juga, harus ngerti, terus kemudian kita harus berikan problem solving yang tepat, baik itu keputusan yang secara praktis, emosional, maupun dengan jangka panjang yang perlu dieskalasikan lagi ke manajemen. Baru setelah itu ucapkan terima kasih untuk membangun trust kepada pelanggan. Trust me, I will solve in 3 days after that. Jadi berikan jangka waktu yang tepat. Kalau di dalam jangka waktu itu kita belum memenuhi, komunikasikan dulu. Karena pelanggan itu tentunya ingin membutuhkan kejelasan komunikasi kayak gitu. Bener sih, Mbak. Customer kayak kalau udah dijelasin baik-baik, kita paham, pasti juga mereda gitu ya, Mbak. Kayak, Ya, kalau ada yang ingin dibutuhkan udah bisa memenuhi keinginannya juga udah mereda ya, gitu ya. kalau masih kita dengerin dulu aja. Karena memang beliau sedang menyelesaikan dengan kebutuhannya beliau gitu, kebutuhan emosional ya. Itu adalah cara beliau. Jadi kayak kita pahami dulu. Iya. Keren banget sih, Mbak, Ayu ini. Mbak, Ayu kalau boleh tahu nih, Mbak, melengseng dari sini. Mbak, itu triknya apa sih, Mbak? Triknya emang sudah fokus ingin ke customer service atau gimana, Mbak? Awalnya dari lulus ya, pengennya tuh intinya ingin memiliki pekerjaan yang bisa bermanfaat buat orang. Oke. Ya karena background
pendidikan aku sebagai sarjana hukum. Wow, ada sarjana hukum, tapi customer service gitu ya, Mbak? Oke oke. Dan sempat studi lanjut customer service, aku studi lanjut lagi, studi lanjutnya juga nggak ngambil ilmu komunikasi, Oh, iya. tapi ngambilnya program magister ilmu hukum lagi. Hukum lagi. Berarti Secinta wow, itu. udah hukum tapi sekarang jadinya customer service yang bener-bener udah keren banget gitu, 15 tahun berkecimpung di customer service tuh keren sih, Mbak. Padahal background pendidikannya enggak ilmu komunikasi atau PR gitu ya, Mbak. Iya, Nah, menurut Mbak Ayu nih, background pendidikan itu berpengaruh nggak sih, Mbak? Kayak Mbak Ayu kan background pendidikannya hukum gitu. hukum. Nah, kalau misalnya ada teman-teman sobis-sobis yang mau jadi customer service, nah background pendidikannya itu penting nggak sih, Mbak, untuk customer service ini tuh? Ya, jangan khawatir. Pokoknya apapun background pendidikan, sebenarnya background pendidikan itu kan menentukan pola pikir kita kan ya. Maksudnya mengarah ke pola pikir. Jadi kalau misalkan customer service tadi kan dibutuhkan berbagai banyak komponen. Di antaranya memiliki skill komunikasi yang baik, Mhm. menemukan rasa empati, problem solving. Nah, aku yakin dari semua latar belakang pendidikan itu memiliki apa ya, memiliki fokus yang bisa kita gunakan, yang bisa diandalkan, yang bisa diunggulkan sebagai poin tersendiri nih, "Oh ini Ayu nih orang hukum, berarti saya akan cermat terhadap kontrak berlangganan nih," gitu. "Oh tapi jangan khawatir, lantas bagaimana dengan saya yang lulusan perikanan, kelautan?" Misalkan, bisa nggak sih saya jadi customer service? Tadi, karena modal utamanya adalah bagaimana cara kita membangun komunikasi yang baik, apapun latar belakang pendidikan kita itu sebagai bekal tambahan nih gitu, ibaratnya kayak jadi kita punya senjata tambahan gitu untuk bisa menjadi seorang customer service. Jadi apapun background pendidikan itu, tentunya bisa menjadi seorang customer service ketika orang tersebut memiliki tadi ya, ruhnya adalah kemampuan skill komunikasi yang baik, memiliki rasa empati, dan diasah tadi dengan problem solving. Itu menarik sekali sih, Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu kan di awal background pendidikannya hukum, terus Iya, sekarang jadi customer service. Tapi tentunya perusahaan itu memberikan pelatihan gitu nggak sih, Mbak Ayu, atau gimana? ya ada berbagai macam, beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti dan saya apresiasi sekali sih dengan, yang saat ini adalah kalau bahasanya tuh Indibis ya, dengan Indibis, di Indibis Experience Center ada berbagai macam pelatihan. Selain pelatihan soft skill yang saya sebutkan tadi, bagaimana cara kita bernegosiasi, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita mengenal personality atau mengenal karakteristik pelanggan, ada juga berbagai macam pelatihan-pelatihan yang pernah saya ikuti, di antaranya itu kayak converting service into sales. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan bahasa service itu bisa menjadi sales, gitu. Itu salah satu di antaranya. Kemudian ada juga berbagai macam pelatihan-pelatihan yang memang, saya ikutin gitu di 2000 mulai dari 2012, itu ada pelatihan Code of Conduct gitu, bagaimana kita menjadi kalau ini bagus banget sih, maksudnya, Iya iya. sebagai iya, as a customer service benar-benar kita diberikan bekal untuk menjadi, seorang customer service yang bisa merepresentasikan, Oke oke. kayak gitu. Banyak, salah satu di antaranya tadi, itu kerjasamanya di Magna Plus dan juga ada pelatihan-pelatihan lain, baik secara internal maupun eksternal. Jadi kerjasama dengan tadi contohnya dengan Makles, kemudian pelatihan yang secara internal sendiri, kan kalau di Telkom itu ada berbagai macam perusahaan kan, Betul yang betul. secara kontinu memberikan refreshment dan juga pelatihan. Oh, berarti emang nih untuk sobis-sobis nih kalau misal pengen jadi customer service jangan risau, pasti ada pelatihannya gitu ya, Iya, Mbak, Ayu ya. benar. Jadi bisa kita coba belajar customer service gitu. Nah, Mbak, kadang tuh orang kan dapat job desk yang nggak sesuai gitu kan, Mbak, Iya. sesuai background gitu lah, Mbak. Misalnya latar belakang kuliah yang Mbak Ayu ini kuliahnya hukum gitu, kerjaannya malah atau customer service. Kalau menurut Kakak tuh gimana sih, Kak? Gimana sih caranya adaptasinya itu bagaimana setelah background pendidikannya dan kerjanya tuh yang tidak Relate. berkesinambungan gitu, gak relate gitu, Kak, Nggak gimana? relate ya. Baik. Pertanyaannya menarik banget sih, gimana kalau kita menghadapi ketika kita sudah masuk di dunia kerja ya, tentunya apapun yang menjadi
tugas dan tanggung jawab itu awalnya kita mesti kenalin dulu deh, job desk atau job desk yang akan kita lakukan tuh apa gitu. Oh, I'm as a customer service, sementara background pendidikan saya dulu bukan di ketemu dengan orang, bagaimana cara berkomunikasi. Hal yang harus kita miliki yang pertama di antara selain tadi yang 3 udah aku sebutin, kemampuan beradaptasi. Jadi kita harus adaptif dengan cepat. Yang pertama melihat, company profile-nya, yang saat ini memberikan pekerjaan kita tuh seperti apa arahnya. Kita harus benar-benar pelajari. Kemudian job desk-nya kita, di sini as a customer service. Kalau customer service berarti komunikasi. Jadi aku harus menantang diriku untuk bisa, memberikan men-challenge untuk bisa beradaptasi dan memberikan pekerjaan dengan baik. Nah, ditambah tadi dengan fokus dan keunggulan, as a customer service misalkan aku, sebagai seorang accountant, latar belakang pendidikanku sebagai seorang akuntan nih, padahal aku kerjanya sebagai customer service. Sehingga iya, hal yang paling yang bisa aku lakukan adalah mengadap ilmu-ilmu akuntan dengan cara pada saat menghadapi pelanggan saya lebih teliti. Iya kan? Secara, tarif, secara transparansi, kemudian bagaimana saya membantu keilmuan saya untuk misalkan ada report. Nah, itu bisa diterapkan, tapi yang jelas, bagaimana kecepatan kita dalam beradaptasi, memahami company profile yang saat ini memberikan pekerjaan kepada kita. Oh gitu, jadi Iya. paham sih. Nah, tentunya masih di kesinambungan gitu ya, Mbak, Iya, hukum dengan customer service ini, betul nggak ya, iya, Kak? gitu. Kalau dari hukum ini, Kak, kan, eee, aku tuh berpikir hukum tuh pasti kuliahnya undang-undang, Masuk ya, undang-undang, Kak? pasal-pasal gitu ya, Kak. Nah, gimana sih, Kak, caranya biar kita tuh juga bisa belajar dengan background pendidikan kita, biar nggak intinya nggak hilang gitu, Kak. Ilmu kita tuh nggak hilang gitu, padahal kerjaan kita tuh, Masuk. customer service gitu. Iya, seru sih, uniknya, serunya adalah di sini, sering aku mengulik, membuka beberapa kitab. Contoh nih, ketika sebagai customer service berarti aku mesti baca dengan baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Aku harus bisa memaknai dari pasal per pasal. Kemudian aku bisa mempelajari klausul baku yang dikeluarkan ya dalam perusahaan itu. Misalkan kontrak berlangganan dengan pelanggan, yang di mana mungkin customer service yang tidak berlatar belakang dengan hukum mengiranya ini apaan sih, pernah kan kita kalau datang di perbankan gitu sebelum tanda tangan akta, ya udah tanda tangan aja di sebelah mana, coba cepetan. Tapi kalau orang hukum pasti kebaca. Oh iya, pasal ini kalau terjadi ini, kalau di poin pasal ini, kita kan baca dulu. Oh jadi kemudian kita menanyakan sebelum tanda tangan, berarti ini maksudnya ini kan, ini maksudnya ini kan. Nah, kalau karena latar belakangku pendidikan hukum, jadi hal yang pada saat aku menjadi customer service tuh awal tuh, oh kontrak berlangganannya itu kayak gini. Aku pelajari dengan detail, kemudian apa yang menjadi hubungannya dengan hak-hak perlindungan konsumen. Nah, sekarang ditambah lagi ada UU PDP Wow. yang nggak boleh nyebarin data pribadi kan. Iya iya. Nah, bagaimana nanti sanksinya, bagaimana nanti penyelesaian hubungan industrial itu seperti apa. Jadi kayak finally akhirnya kalau aku kangen dengan keilmuanku, akhirnya kita membaca sesuatu hal, ilmu-ilmu yang berhubungan atau yang bermanfaat dengan pekerjaan kita. Sehingga ketika kita ketemu dengan berbagai macam case pelanggan, kita bisa menyampaikan, baik itu secara keilmuan, memberikan masukan kepada pelanggan atau menyetarakan apa yang disampaikan pelanggan. Nggak jarang loh saya ketemu juga kalau dulu pelanggan yang lawyer gitu. Oh, terus Iya, gimana tuh, Mbak? nah, Cerita-ceritanya, Mbak, waktu ketemu klien kayak apa, "Ini pasalnya apa ya, Mbak?" Kayak gitu nggak ya, Mbak? udah gendong duluan sih senior tetap ada kayak gitu ya. Tapi as a customer service bagaimana mengemas edaran itu dengan bahasa yang lebih smooth gitu. Seru sih, Seru tapi ya, Mbak? iya seru tapi seru sehingga ya kita bisa mendapatkan insight yang lebih dan ketika mendapatkan insight kan beliau praktisi nih gitu jadi oh nggak bisa dong kayak gini kayak gini kayak gini mesti telkom tuh kayak gini mestinya yang di bis tuh kayak gini kayak gini kayak gini kayak gitu. Nah
apa yang disampaikan kepada pelanggan semata-mata selain kita rangkum, itu juga aku pelajarin dulu sebelum sampaikan ke manajemen. Nah, pada saat di meeting-meeting tertentu yang itu berhubungan dengan kebijakan, butuh masukan, itu aku akan sampaikan berdasarkan dari apa yang disampaikan pelanggan ditambah dengan keilmuan yang aku pelajari di luar gitu. Jadi kayak, "Oh iya, mestinya kan kita seperti ini. Bagaimana? Siapa tahu," gitu, "siapa tahu, perusahaan itu sometimes sudah memikirkan tetapi tidak concern," gitu. Jadi tugas aku menyampaikan kan on behalf of the company ya, tadi Betul betul. judulnya merepresentasikan apa yang menjadi suara pelanggan dan juga kebutuhan dari perusahaan. Jadi kayak kita memberikan, apa ya, bahasanya tuh memberikan masukan, "Gimana kalau seperti ini ada pertanyaan sekian sekian seperti ini," kayak gitu. Keren keren Heeh, banget. boleh banget sih. Selain lawyer, Mbak, apa, Mbak, yang pernah ditemuin yang unik gitu, Mbak? Kalau di Semarang sih, kalau di PRD ada, tapi nggak banget. Terus, ibu-ibu yang atau pelanggan yang apa, mmm, sesama BUMN ya, itu juga, "Oh, kok ini seperti ini?" Ya, terus seni juga ada kayak gitu yang, menurut beliau mestinya seperti ini gitu. Menurut ya, mmm, macam-macam Macam-macam kayak nyenengin deh. oke, betul betul. Aku denger ceritanya itu juga, wah menarik sekali sih Excited customer service sih ini, kayak, kayak keren keren, Mbak. "Kakak pengen nggak jadi customer service?" Untuk saat ini aku public speaking-nya masih ingin belajar lebih lanjut lagi sih, Wah, Mbak. Jadi siapa tahu nanti setelah ngobrol sama Mbak Ayu makin saya ada keinginan untuk menjadi customer service gitu, Mbak. Mbak nih, Mbak, kan beberapa nih ada orang yang, apa namanya, pendiam nih, Mbak, kayak introvert, itu iya. gimana, Kak? Oke, kebetulan karena di 2016 sampai di 2023 itu kan, aku juga sebagai tim leader ya. Jadi tentunya ada beberapa anggota tim, as a customer service, tetapi dia memiliki kepribadian yang, bahasa kekiniannya tuh introvert gitu ya. Jadi kayak bukan sulit mengungkapkan, tapi dia memiliki gaya cara berkomunikasi itu ya caranya orang introvert gitu. Nah, ketika dia udah gabung, eee, menjadi seorang customer service, eee, ketika aku jadi, team leader, tentunya aku akan ngikutin dulu tadi, komunikasi adalah kata dasarnya komunis. Jadi, aku akan bawa santai, dia misalkan dia pengennya yang sunyi, nggak suka dengan keramaian, ya diajak ngobrol berdua, entah itu pada saat makan, entah itu pada saat ngapain ya dia secara rileks. Nah, yang kedua, pengen apa ya, yang jadi tugasku adalah menentukan potensinya. Karena orang introvert itu memiliki potensi yang luar biasa sebenarnya. Wah, jadi Nah, ini introvert juga bisa jadi customer service gitu ya? iya, tetap, don't worry. Kita mesti nemuin potensinya dia tuh di keakuratan, kejelian, atau yang seperti apa nih. Nah, ini, kita mesti nemuin dulu. Ketika nemuin, kita bantu dia untuk ngembangin. Jadi kayak kalaupun aku ketemu dengan pelanggan yang introvert, ketika saat ini tadi kan posisi aku tim leader punya tim customer service yang dia introvert ya, gimana aku mengembangkan tadi aku menggali potensinya dulu. Untuk dikuatkan potensinya dan diberikan kepercayaan bahwa dengan potensinya itu, dia menjadi seorang customer service yang terdiferensiasi gitu. Karena kan kalau customer service itu banyak dan masing-masing customer service itu pasti kayak punya seni gitu. Oh, aku ketemu dengan customer service A, oh dia tuh, ini loh nyenengin banget loh cara komunikasinya. Oh, aku suka customer service yang B, dia tuh teliti banget loh kalau ngerjain sesuatu tuh dia tuh teliti. Aku suka nih, kalau Masnya yang itu tuh dia tuh cepet banget gitu, aku suka gitu. Oh, kalau yang ini tuh enak komunikatif, dia selalu nge-remind aku Iya. untuk hal-hal yang dia memberikan hal yang kadang tuh aku lupa, terus dia nge-remind kayak gitu. Nah, masing-masing itu tuh punya kecenderungan dan potensi kalau aku bilang ya. Jadi, teman-teman introvert itu bisa
digali, dimaksimalkan dengan dia menemukan potensinya, kemudian diarahkan supaya dia bisa memberikan komunikasi yang baik. Nah, kalau ketemu pelanggan yang introvert, tentunya tadi menyamakan menyamakan frekuensinya dulu, karena kalau teman-teman introvert itu, ya kita lihat arahnya tuh kayak mana kebutuhan praktis. Kita jangan, gap-nya tuh jangan terlalu jauh gitu, oh jadi begini. Kemudian kita memberikan keterangan yang secara, not really detail, tetapi memberikan keterangan yang juga jangan dibalas introvert tuh dibalas dengan singkat-singkat doang gitu. "Oh iya Kak, baik Kak, ini paketnya Kakak 20 Mbps, ditambah dengan telepon, biayanya sih 400 ya Kak." Enggak gitu juga gitu. Jadi kayak kita ngebawain komunikasi sama dia tuh yang aktif dulu sampai benar-benar dia tuh cair. Nah, ketika dia sudah merasa trust, ketika sudah cair, eee beliaunya itu sudah trust ke kita, baru nih kita masukkan insight-insight, gitu. Betul Kak. Jadi ini untuk Gen Z jangan jangan risau untuk yang introvert, bisa aja kita coba ya customer service ya untuk Gen Z kan banyak yang introvert gitu, Kak. Iya, di era Nah, sekarang ini ya. udah topik terakhir nih, Kak. Mungkin Oke. ada closing statement untuk Kak Ayu, untuk, teman-teman Showbiz yang kiranya pengen jadi customer service, Kak. Monggo silakan closing statement-nya, Kak. Oke, jadi buat siapapun yang, ingin menjadi customer service ini adalah pekerjaan yang men-challenge diri kita untuk bisa memberikan komunikasi yang baik. Nah, inilah, saatnya, kita mengasah gitu, menempa diri kita untuk terus belajar bagaimana cara memperbaiki komunikasi, salah satunya dengan jalan customer service. Buat teman-teman semuanya yang pengen jadi customer service, don't worry, kita bisa belajar komunikasi yang baik. Dengan menjadi customer service, kita juga belajar berempati, lebih berempati kepada, segala sesuatu hal, dan kita mampu, memberikan problem solving, di saat kondisi-kondisi tertentu. Jadi itulah, eee, ayo kita asah kemampuan dengan menjadi customer service. Wow, keren banget sih Kak Ayu nih closing statement-nya. Udah terlihat sekali customer service yang udah expert banget gitu, Kak. Nah, mungkin Kak pesan untuk pelanggan setia Indibis kalau misal ada keluhan, ada saran bisa langsung saja datang ke Indeks, betul Kak ya? Iya, betul banget. Nanti, jika ada customer yang ingin main ke Indeks silahkan gitu ya, Kak? Iya, jadi, kan sebenarnya kalau di Nibis ini menyediakan berbagai macam kontak ya, multi kontak. Nah, kalau ingin berkomunikasi dengan, maksimal, meluangkan waktu, bisa yuk kita diskusi terkait dengan layanan Indibis, sekaligus bincang-bincang terkait dengan produk-produk produk Indibis. Dengan saya Ayu, siap membantu. Wow, keren sekali sih Mbak Ayu. Oke, untuk join talk kali ini kita sudah kelar bincang-bincangnya santai dan berilmu berbobot sekali ya teman-teman untuk join talk kali ini. Mungkin sudah kita selesaikan saja Kak podcast kali ini. Terima kasih banyak Kak Ayu atas insight-nya, ilmunya, wawasannya. Terima kasih banyak sangat memberikan wawasan untuk saya sendiri bahkan untuk sobi-sobis yang sudah menonton di join talk ini. Mungkin untuk cerita kali ini sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa di Join Talk setelahnya. Dah, makasih.